telepon dari Jakarta. Saya lanjutkan kembali bahwa perbedaan itu kalau kita melihat adalah sebagai rahmat. Tanpa ada perbedaan tidak akan ada diskusi-diskusi, tidak ada evaluasi menurut akun tadi. Perbedaan itu saya tadi diskusi cukup lama gitu ya. Saya kira kita punya pemikiran yang sama terkait dengan berbagai hal yang terjadi. Semua tujuannya baik, niatnya baik gitu. Tujuannya tentu kalau kita analogikan orang mau ke Jakarta, sama-sama ke Jakarta, ada yang lewat Bali, ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat mana lagi kapal laut, ada yang lewat pesawat gitu ya. Tapi tujuannya sama ke Jakarta. Ini juga sama saya kira, pemerintah dan masyarakat terutama diwakili oleh para tokoh adat gitu ya, itu punya kearifan tradisional, punya warisan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dalam rangka menjaga kelestarian alam. Saya tadi banyak belajar dari para raja bahwa di dalam memanfaatkan sumber daya alam itu masyarakat sudah punya kearifan yang luar biasa. Kalau ngambil ikan, udang katanya, alat yang digunakan itu punya ukuran tertentu yang kalau ikan atau udang kecil dia lolos, tidak bisa nyambut, sehingga hanya yang besar-besar aja. Kemudian ketika berburu rusa, hanya rusa yang sudah apa istilahnya, ranggahnya itu sudah 12 lebih, kata Robi tadi, dan nggak boleh betina, karena betina ini akan terus. Jadi itu contoh-contoh kearifan masyarakat adat yang sudah turun-temurun. Nah, terkait dengan hal ini, perubahan fungsi cagar alam dan hutan lindung. Jadi supaya jangan salah. Jadi Taman Nasional Mutis Timau ini terdiri dari dua fungsi hutan yang berbeda sebelumnya, hutan lindung dan cagar alam. Nah, di dalam sistem pengelolaan kawasan hutan ini sambil kita lihat ya, ada perbedaan antara cagar alam dengan taman nasional atau perbedaannya. Itu yang di saya bisa lihat. Padahal saya waktunya berapa menit ya? Ini panjang banget, waktunya kepanjangan. Nanti kalau sudah 30 menit di stop aja. Kalau materi ini mungkin nanti bisa dibagikan oleh Pak Dadang gitu ya. Jadi di dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi atau cagar alam itu adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan pengembangannya berlangsung secara alamiah. Jadi kata kunci yang penting itu yang di bagian akhir itu. Jadi perkembangannya berlangsung secara alamiah. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada upaya-upaya yang dilakukan, bahkan oleh pengelola kawasan tersebut. Jadi kalau misalnya di situ rusak, nggak boleh kita terus melakukan penanaman. Kalau menurut pasal 1 akan juga Undang-Undang 32 tahun 2024. Ini undang-undang baru yang merevisi Undang-Undang 590. Jadi tidak membatalkan Undang-Undang 590, tetapi merevisi. Tapi yang direvisi sebenarnya bukan pasal ini, ya kan? Tapi ini sudah berlaku sejak Undang-Undang 590. Kemudian Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam. Jadi tadi KSA ya, kawasan suaka alam yang di atas, yang di bawah ini kalau Taman Nasional masuk kategori KPA. Nanti akan dilihat bedanya KPA yang mempunyai ekosistem asli. Jadi ekosistem asli, bukan ekosistem buatan. Dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi itu seperti membagi ruang untuk rumah, kira-kira gitu.
serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengembangan pendidikan, penunjang budidaya dan pemanfaatan kondisi lingkungan. Jadi di situ ada unsur yang berbeda terkait dengan pemanfaatan. Kalau di cakar alam nggak ada itu pemanfaatan yang untuk kondisi lingkungan tadi. Berikutnya di dalam pemanfaatan yang poin 2 ini dilakukan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Nah, kalau di Taman Nasional itu ada tambahannya lagi. Ada pemanfaatan tradisional, ada budaya, ada religi, dan atau pemanfaatan kondisi lingkungan. Itu ada dasar-dasar pasal-pasalnya yang mengatur tentang hal tersebut. Berikutnya yang tadi saya singgung terkait dengan pembagian ruang atau zonasi. Di dalam cagar alam itu tidak dikenal zonasi, tetapi istilahnya blok. Jadi ada blok perlindungan, ada blok rehabilitasi, ada blok religi, budaya dan sejarah, kemudian blok khusus. Ini diatur di dalam pasal 7 Permen Eropa nomor P76. Nah, kalau di Taman Nasional ada zona-zonanya, ruangnya lebih banyak. Zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona perlindungan, gitu ya. Kenapa ada tulisan bahari? Karena Taman Nasional itu ada juga yang Taman Nasional Laut. Misalnya Taman Nasional Komodo, sebagiannya Taman Nasional Laut. Itu ada perlindungan bahari. Kemudian zona tradisional, ada zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, zona khusus, gitu ya. Nah, zona inti itu perlakuannya hampir sama dengan cagar alam. Zona di Taman Nasional itu. Jadi di Taman Nasional itu ada juga bagian yang dikonservasi secara ketat. Di situ nggak boleh ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar ketentuan zona inti. Berikutnya, ini terkait dengan larangan, gitu ya. Banyak sekali larangannya di cagar alam. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Jadi kawasan suaka alam itu ada dua intinya. Yang pertama cagar alam, yang kedua suaka marga satwa. Jadi KSA itu ada dua. Ini yang cagar alam. Kegiatan tersebut meliputi mengurangi luas KSA, menghilangkan atau menurunkan fungsi KSA, melakukan pembakaran dan lain sebagainya. Ini larang-larangannya banyak sekali, gitu ya. Kemudian di Taman Nasional ini juga sama. Jadi larangannya hampir sama persis larangan-larangannya, begitu ya. Nah, ya, ada juga sanksinya yang berikutnya. Jadi larangan-larangan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada sanksi. Sanksi ini penting diketahui oleh publik. Setiap orang atau perorangan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Jadi hukumannya bukan maksimal sekian tahun, tapi paling singkat 2 tahun. Jadi kalau orang melanggar itu nggak boleh dihukum 2 bulan. Karena sistem hukumnya mengatakan paling singkat. Ini kan repot gitu, paling singkat. Tujuannya apa? Memang supaya kawasan itu betul-betul terjaga. Jadi kalau orang yang mencoba-coba untuk melanggar akan berpikir 2 kali. Dan denda paling sedikit, tadi paling singkat 2 tahun dan paling lama 11 tahun. Dan denda paling sedikit untuk kategori 2 itu 50 juta rupiah. Dan paling banyak kategori 7 itu 5 miliar rupiah. Ini pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Cipta 2 tahun 2024. Karena undang-undang ini sudah diundangkan pada bulan Agustus ya, baru beberapa waktu lalu. Kami terus akan mensosialisasikan juga undang-undang ini. Di Jakarta mungkin minggu depan akan ada sosialisasi juga dengan undang-undang baru. Kemudian kalau untuk korporasi ada beda juga, paling singkat 4 tahun.
dendanya paling sedikit 200 juta dan paling banyak 50 miliar rupiah. Karena mungkin saja ada korporasi yang melanggar juga di dalam kawasan. Nah, yang sekarang tadi itu ya. Yang kemudian yang Taman Nasional bersama gitu ya. Kemudian kita ke Taman Nasional Mutis Timor berikutnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kawasan Taman Nasional Mutis Timor itu terdiri dari dua fungsi kawasan hutan sebelumnya. Yang pertama adalah hutan lindung seluas 66.000 hektar kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cagar alam yang seluas 12.000 hektar. Jadi yang warna sebelah kiri yang kotak kiri warna ungu itu adalah cagar alam yang 12.000 hektar. Kemudian yang lainnya yang warna gelap hijau ya, yang warna hijau itu yang gelap ya? Itu adalah tambahan taman nasional dari hutan lindung seluas 66.000 hektar. Jadi cagar alamnya hanya 15% dibandingkan dengan hutan lindungnya tadi yang 85% kira-kira. Jadi yang sebelah kanan itu pembagian menurut fungsi atau administrasi wilayah. Itu Kabupaten Kupang yang warna hijau 52.000 hektar, kemudian Kabupaten TTS 22.000 hektar, dan Kabupaten PTU itu 4.000 sekian 277 hektar. Jadi Kabupaten Kupang yang paling luas tambahan. Jadi kawasan Taman Nasional Mutis Timor itu tidak hanya cagar alam asalnya, tetapi hutan lindung juga. Ini harus diketahui oleh publik. Dan sumber hutan ini yang malah lebih luas. Nah, berikutnya mengapa harus dilakukan perubahan fungsi? Tadi kita sudah melihat definisi cagar alam dan taman nasional. Jadi di dalam kawasan yang sebelumnya hutan lindung dan cagar alam tadi itu ada kurang lebih 86.000 ternak sapi di dalam kawasan Mutis Timor. Padahal fungsi yang tadi diceritakan di depan ya boleh ada aktivitas itu. Tapi ini kan sudah ada turun-temurun, bukan terjadi 2 hari lalu, 3 hari lalu, setahun lalu. Itu sudah cukup lama. Kemudian ada pemanfaatan juga, pengambilan madu hutan gitu, yang sudah sangat terkenal gitu. Ada madu mutis, ada madu ampon gitu, yang cukup banyak. Kalau saya ke Batu Mas itu ada sentra madu. Sumbernya dari mana? Ya dari semua kawasan hutan tadi. Kalau di Jawa ada budidaya madu, dikembangkan madu. Tapi kalau di sini masih belum banyak yang budidaya. Ada sih tapi tidak. Sebagian besar diambil dari kawasan hutan. Kemudian ada masyarakat juga memungut lumut apa namanya? Lumut janggut yang dipakai untuk apa kata? Sumber salah satu kosmetik kan, kayak obat-obatan atau apa ya? Kosmetik yang harganya cukup menjanjikan. Kemudian ada juga pengambilan makan dari jamur muda. Kemudian ada pemanfaatan kayu amuku pada bagian ranting pohon yang sudah kering untuk kayu bakar dan sebagainya. Kemudian juga ada pemanfaatan yang untuk apa itu air ya, ada gitu. Next, ini contoh-contoh gambarnya bagaimana kondisi yang sudah terjadi di sana gitu ya. Berikutnya ada pemanfaatan air juga yang luar biasa. Terdapat 10 mata air yang telah dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dan masyarakat. PDAM, kabupaten, TTS, dan TPU itu sudah mengambil air, memanfaatkan dari sejak dulu. Yang menghidupi, kalau di TTS itu kurang lebih 5.000 atau 6.000 pelanggan di kota Soe. Kemudian sepanjang sungai yang melintasi itu mungkin manfaat, masyarakat juga memanfaatkan. Kemudian ada juga yang berwisata di sana, gitu. Kemudian ada juga jalan yang sudah dibangun untuk, walaupun belum diaspal, gitu ya, menuju 3 desa di tengah cagar alam itu masih. Desa Nenas, Desa Nuatin, Desa Mutis, gitu. Sekarang jadi 4 katanya. Ada pemekaran, satu desa apa lagi? Tidak tahu. Aku lupa. Kemudian ada pemanfaatan untuk budaya religi masyarakat, gitu, dan sebagainya. Ini yang contoh-contoh pemanfaatan air dalam kawasan. Kemudian berikutnya ini sumber-sumber mata air yang ada di kawasan tersebut. Kemudian berikutnya terus ini contoh madunya luar biasa yang tentu kita tidak mungkin untuk melakukan pelarangan pemanfaatan yang sudah terjadi selama ini, karena memang madu nggak mungkin nggak dimanfaatkan. Sayang, masa dibuang-buang aja di hutan, kan harus dimanfaatkan juga, karena memang itu perlu. Berikutnya ada beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan Mukis Timor. Apakah kawasan Mukis Timor hanya merupakan perubahan fungsi dari cagar Mukis Timor? Tadi jawabannya sudah cukup jelas bahwa cagar alam Mukis Timor, Taman Nasional Mukis Timor ini sumbernya dari 2 fungsi kawasan, yaitu cagar alam seluas 12.315,61 hektar atau 15,03%, dan hutan lindung di 3 wilayah kabupaten seluas 66.473,83 hektar atau 84,37%, hampir 85%. Ini yang harus diketahui juga. Jadi ini adalah salah satu bentuk akomodatif kami ingin mempertahankan cagar alamnya. Tadi kan ada pembagian ruang, ada zona inti, zona rimba, zona rehabilitasi, zona khusus religi, ada zona pemanfaatan tradisional, dan lain sebagainya. Dengan menambah hutan lindung, harapan kami itu cagar alamnya akan tetap dipertahankan sebagai zona inti, sehingga kekhawatiran bahwa cagar alam akan dimanfaatkan secara masif atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan zonasinya bisa kita hindari. Di dalam proses penataan zonasi nanti tentu kami akan melibatkan seluruh pihak stakeholder, baik itu pemerintah banyak jenis kan, termasuk peneliti, universitas, gitu ya, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, begitu, supaya kami tahu, misalnya terkait pembagian zona religi. Tentu saya bertanya ke bapak-bapak yang selama ini melakukan aktivitas ritual adat di wilayah itu, di mana sih tempat ritual adatnya? Nanti kita tata menjadi zona religi, zona khusus religi. Kalau yang ada jalan, zona khusus jalan. Kita, pemerintah ini kan harus melayani semua masyarakat. Kita mungkin tidak membayangkan tinggal di desa Nenas, tinggal di desa Nuatin, tinggal di desa Mutis, yang berada di tengah-tengah cagar alam, itu menjadi desa terisolir.
Padahal masyarakat punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pembangunan. Pembangunan itu kan macam-macam, tidak hanya pembangunan fisik ya, pembangunan manusia juga. Makanya ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia. Pelayanan terhadap warga masyarakat di sana menjadi sangat-sangat terbatas. Listrik tidak bisa masuk, jalan tidak bisa. Sekarang mau bangun apapun pasti butuh listrik. Kalau Bapak punya HP nggak ada listrik, nggak ada gunanya. Bapak pernah listrik mati dulu karena kasus Roja, berapa hari itu? Setengah mati gitu. Tapi orang-orang yang di sana bagaimana? Apakah ada yang peduli? Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita. Berikutnya, apakah setelah menjadi taman nasional pohon apapun akan ditebang diganti tanaman budidaya? Sama sekali tidak. Kita akan malah mempertahankan, karena itu yang menjadi salah satu faktor kenapa kita merubah taman nasional ini. Jadi pohon apu ini yang salah satu keunikan yang ada di Taman Nasional Mutis Timur ini, sehingga pasti akan kita pertahankan. Dan di dalam pengelolaan kawasan konservasi apapun bentuknya, baik itu KSA, KPA. KSA itu kawasan cagar alam dan suaka margasatwa. Kalau KPA itu ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura, Taman Hutan Raya. Itu nggak boleh ada penebangan di lokasi kawasan konservasi, sehingga tidak ada alasan kita untuk menebang abu di kawasan. Apakah berikutnya yang dimaksud dengan penunjang budidaya dalam Taman Nasional? Kawasan Taman Nasional sebagai penunjang budidaya adalah bahwa keanekaragaman jenis dalam kawasan Taman Nasional merupakan sumber plasmanuta atau sumber genetik untuk kepentingan indukan budidaya. Jadi tidak diperkenankan kegiatan pengelolaan tumbuhan satwa liar secara langsung dari kawasan Taman Nasional. Jadi nggak ada misalnya untuk dipakai budidaya berburu misalnya, nggak boleh sama sekali. Jadi sebagai indukan. Jadi kalau ada upaya peningkatan sumber daya genetik gitu ya. Sekarang ini kan banyak sumber-sumber daya genetik yang asalnya dari kawasan hutan. Tapi kalau di kawasan konservasi nggak boleh dieksploitasi langsung. Dia hanya boleh diambil sebagai indukannya. Kemudian keturunannya itu dilakukan dengan mekanisme penangkaran misalnya kalau dari satwa liar gitu ya. Baik tumbuhan maupun satwa liar. Nah, penangkaran itu yang boleh dimanfaatkan setelah turunannya F2 ya, F3 turunan ketiganya yang boleh dimanfaatkan gitu. Kemudian pertanyaan lain, apakah masyarakat sekitar masih memiliki akses ke dalam Taman Nasional? Tentu masyarakat masih bisa mengakses kawasan dalam berbagai bentuk kegiatan ritual adat, pengambilan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi di dalam zona pemanfaatan tersebut. Nanti kita akan petakan di mana sih masyarakat yang memanfaatkan kawasan Taman Nasional Mutis Timur. Nanti dibagi ruangnya tadi dengan zona pemanfaatan bersama tadi. Kemudian masyarakat juga boleh mengembangkan usaha pariwisata dengan perizinan jasa. Di dalam prosesnya masyarakat akan dilibatkan bagaimana membagi ruang tadi. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Nomor P85, masyarakat diberikan ruang untuk melakukan kerjasama, kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi itu hampir sama dengan kalau Bapak sering mendengar istilah perhutanan sosial. Pernah dengar nggak? Perhutanan sosial itu ada skema hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat atau HTR, ada hutan adat, dan yang kelima kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan itu salah satunya adalah
kemitraan konservasi. Jadi kemitraan yang dibangun di dalam kawasan konservasi namanya kemitraan konservasi. Itu adalah salah satu bentuk perhutanan sosial. Sehingga masyarakat menjadi legal di dalam memanfaatkan kawasan konservasi. Berikutnya ada pertanyaan, apakah setelah menjadi taman nasional pengelolaannya diserahkan kepada investor? Pengelolaan pada investor itu tidak seperti menyerahkan tanah kepada pengusaha. Jadi pemanfaatan investor itu adalah maksudnya pengelolaan yang dilakukan dengan kajian-kajian yang jelas gitu ya, di zona-zona yang sudah ditetapkan gitu. Dan sampai saat ini kita tidak ada niat untuk melakukan pembangunan secara masif untuk investor. Jangan sampai keliru diartikan investor itu melakukan kegiatan pertambangan misalnya. Kegiatan investasinya investasi pariwisata yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi. Kalau misalnya ada perizinan di kawasan Taman Nasional, misalnya hanya 1 hektar, yang boleh dimanfaatkan itu hanya 10%. Sisanya untuk aktivitas. Nggak boleh 1 hektar dibangun semua, hanya 10% saja. Kemudian dicurigai terdapat potensi tambang emas dalam kawasan Taman Nasional. Apakah nanti akan dieksploitasi oleh Taman Nasional? Sama sekali tidak ada. Kalaupun ada beneran gitu ya, nggak boleh tetap. Jadi kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang dilarang sesuai pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 32 tadi. Jadi nggak boleh, walaupun ada tambang emas di dalam kawasan Taman Nasional, ya biar aja, simpen aja di situ. Sepanjang itu masih menjadi Taman Nasional. Kemudian apakah proses perubahan fungsi HL dan CA hutan lindung nasional menjadi Taman Nasional sudah dikonsultasikan pada DPR RI dan tokoh adat terkait dengan penelitian ilmiah? Nah, nanti penelitian ilmiah Pak Dr. Kayat akan melakukan. Kami mungkin mengambil beberapa sampel gitu ya, terkait dengan ini. Kita berkomunikasi dengan tokoh adat, jadi tim ketika melakukan perubahan fungsi ini ada namanya tim terpadu. Tim terpadu itu melakukan kajian penelitian secara ilmiah terhadap aspek-aspek biofisik, aspek sosial, budaya sebelum memberikan rekomendasi. Jadi ketika tim itu melakukan kajian penelitian, itu rekomendasinya bisa merekomendasikan menjadi kawasan hutan tertentu, gitu ya, misalnya menjadi Taman Nasional, atau tidak merekomendasikan, bebas saja yang dipanggil mereka. Nggak bisa saya mengatur. Saya sama sekali tidak ada intervensi kepada tim itu. Ketemu aja enggak. Jadi mereka bebas memberikan rekomendasi nanti sesuai dengan kajian yang mereka lakukan tadi. Apakah masyarakat adat masih diizinkan untuk melaksanakan ritual adat di dalam kawasan Taman Nasional? Tentu masih diizinkan. Bukan hanya izin, karena mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ritual yang sehari-hari dilakukan. Jadi bukan terus Bapak datang saya, Pak saya izin meritual, nggak seperti itu. Nggak perlu izin-izin, nggak ada terus izin melakukan ritual. Masyarakat tetap eksis di wilayah tersebut begitu, di mana zona-zona yang tadi sudah ditetapkan. Kalau keuntungannya saya kira banyak sekali keuntungan yang diperoleh masyarakat, gitu ya, bahwa beberapa aktivitas selama ini dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa aspek hukum yang legal, gitu, sekarang dengan Taman Nasional ini menjadi legal. Tentu nanti akan dikemas dengan bentuk-bentuk apa itu skema perhutanan sosial yang legal. Jadi kawasannya sudah boleh. Kalau kemarin nggak boleh sekarang. Hutan lindung pun juga nggak boleh dimanfaatkan secara langsung, karena ada hutan lindungnya juga. Tapi dengan skema-skema perhutanan sosial tadi, misalnya kalau di hutan lindung ada hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan sebagainya. Kalau di
taman nasional menjadi kemitraan konservasi. Masyarakat juga akan terlibat di dalam berbagai kegiatan. Kalau ada wisata misalnya, nggak ada terus masyarakat ditinggal dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tidak akan ditinggal. Kalau ada yang rusak, rehabilitasi, nanti kita akan melakukan pemulihan, tentu dengan masyarakat bersama-sama. Apakah benar setelah menjadi taman nasional ribuan hektar kawasan Cakar Alam akan dibuka untuk pemanfaatan? Jadi kami sudah cerita tadi bahwa taman nasional dikelola dengan menerapkan sistem zonasi. Ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, ada zona tradisional, rehabilitasi dan sebagainya. Di dalam zona pemanfaatan dilakukan lagi pengaturan ruang menjadi ruang usaha dan ruang publik. Jadi yang boleh dilakukan aktivitas wisata oleh pihak lain itu adalah di ruang usaha tadi itu. Dan kawasan cagar alam sedapat mungkin akan dipertahankan menjadi zona inti. Itu yang kata kunci penting. Karena kita masih punya ruang yang luas sekali, 78.000 hektar. Yang ruang 66.000 hektar tadi itu masih banyak alternatif yang bisa dilakukan. Jadi harapan kita itu cagar alamnya tetap dipertahankan. Ini adalah sebuah bentuk akomodasi yang penting agar cagar alamnya tetap jalan. Seandainya taman nasionalnya cagar alam, kita nggak punya pilihan-pilihan alternatif. Tapi dengan adanya 66.000 yang dari hutan lindung ini, alternatif pilihannya akan menjadi lebih luas. Kemudian apakah hutan ini dan cagar alam menjadi taman nasional, masyarakat masih dibolehkan mengambil dan menjual madu? Tadi sudah kita singgung juga. Nanti wilayah-wilayah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil madu, lumut dan sebagainya, itu akan dijadikan sebagai zona tradisional, sehingga masyarakat tetap bisa memanfaatkan secara legal di lokasi-lokasi yang telah selama ini dilakukan. Bahkan jika ada kesempatan, tentu akan dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Saya dulu bekerja di Taman Nasional Danau Sentarung. Taman Nasional Danau Sentarung itu salah satu taman nasional penghasil madu terbesar di Indonesia, madu hutan. Jadi zona tradisionalnya itu 85%. Karena di semua kawasan ada madunya. Jadi satu tahun itu mungkin 20 ton madu yang dihasilkan. Masyarakat kita fasilitasi, bahkan kita kasih pinjaman dari bukan hibah Pak, karena sudah maju kan, pinjaman dari BLI. Kemudian dibantu untuk meningkatkan kualitas madunya, difasilitasi dengan sertifikasi. Itu namanya satu sertifikasi. Jadi kesempatan untuk peningkatan kualitas madunya menjadi sangat terbuka lebar. Kemudian pertanyaan lain, apakah setelah menjadi taman nasional masyarakat masih dibolehkan untuk melakukan air dalam taman nasional? Tentu saja, karena dalam Undang-Undang 32 masyarakat perorangan atau koperasi dimungkinkan untuk melakukan air dalam kawasan taman nasional dengan skema izin sepanjang dilakukan dalam kawasan yang ditetapkan sebagai area pemanfaatan air dan dalam debit maksimal yang ditentukan. Jadi lebih terkontrol pemanfaatannya. Jadi kalau sumber airnya 100 meter kubik per hari atau per jam gitu ya, tidak 100 semuanya akan dimanfaatkan, tapi sebagian itu harus dimanfaatkan dengan yang lain. Nanti sungainya kering. Nah ini juga ada pertanyaan seolah-olah tidak melibatkan masyarakat gitu. Saya tadi dievaluasi juga oleh beliau gitu ya, bahwa di dalam deklarasi itu seharusnya menghadirkan semua kelompok-kelompok adat. Waktu itu memang mungkin kesempatannya yang sangat mendadak, terbatas gitu ya. Ibu Menteri waktu itu melakukan deklarasi secara online di Bali gitu ya. Kesempatan ini tentu saya harus segera menyiapkan gitu ya. Mungkin
pada kesempatan hari ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita, walaupun tidak secara langsung hadir pada saat deklarasi, tapi hari ini kami melakukan proses-proses dialog terus dengan masyarakat adat yang ada di 3 wilayah kepekoran tadi itu, di wilayah Sopraja ya. Jadi di Holo, kemudian Yomafo dan Amphoe, karena wilayah itu merupakan wilayah yang bersentuhan langsung dengan kawasan Taman Nasional. Apakah setelah hutan lindung dan jangkauan menjadi Taman Nasional akan dikelola oleh kantor tersendiri? Ya, ke depan Taman Nasional ini akan dikelola oleh unit UPT atau unit pelaksana teknis tersendiri, seperti Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Laiwangi Wangameti, dan Manobe Tanah Daru, gitu ya. Akan ada unit pengelola, sehingga pengelolaannya akan lebih intensif, akan lebih komprehensif, gitu ya, dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini kami hanya 3-5 orang staf di resort Fatumasi dan di resort Eban. Nanti kalau jadi Taman Nasional, biasanya unit UPT Taman Nasional itu minimal 50 orang pegawainya. Mungkin tambah lagi pegawai honor gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa lebih dari itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama gitu ya, karena di dalam SK itu Ibu Menteri sudah memerintahkan kepada Direktur Jenderal KSDAE untuk segera membentuk. Nah, kalimat segera ini kan subjektif ya. Segeranya itu setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, karena menyangkut kementerian lembaga lain, tidak bisa langsung. Jadi harus ada kajian akademis atau sekarang disebut naskah urgensi gitu ya, sebelum mengusulkan menjadi UPT baru. Kemudian nanti akan dinilai oleh Kementerian PAN-RB. Setelah itu mungkin ada proses-proses diskusi-diskusi apakah akan disetujui atau tidak gitu ya. Nah, naskah urgensi ini yang menjadi penting. Mungkin dalam waktu dekat kami akan Kementerian LHK akan menyusun tadi naskah urgensi tadi itu. Kemudian pertanyaan ke-15, pertanyaannya banyak Pak ya. Apakah benar setelah menjadi Taman Nasional akan dibangun hotel di atas gunung? Saya kira ini nggak mungkin kita lakukan gitu ya. Jadi nggak mungkin di gunung-gunung sana akan dibangun hotel-hotel gitu ya. Tentu pembangunan itu akan disesuaikan dengan kriteria-kriteria gitu ya. Intinya sebenarnya perubahan fungsi Taman Nasional itu bukan ke arah wisatanya gitu ya, tetapi lebih kepada pengelolaan konservasinya supaya lebih komprehensif itu menyeluruh gitu. Seperti saya sampaikan tadi, dengan jumlah pegawai yang sumber daya yang memadai, biaya yang mencukupi gitu ya, sehingga akan lebih intens pengelolaannya. Jadi, tapi pertanyaannya selalu mengarah seolah-olah dengan Taman Nasional ini akan jadi wisata terus gitu. Padahal bukan itu tujuan utamanya, tetapi lebih kepada upaya konservasi yang lebih komprehensif. Itu kata kuncinya gitu. Tapi karena pertanyaannya terus ke wisata, seolah-olah hanya untuk wisata gitu. Padahal kalau misalnya nanyanya bagaimana nasibnya Taman Nasional terkait dengan konservasi kus-kusnya, terkait dengan rusanya, terkait dengan burung-burungnya, mestinya sana pertanyaannya gitu. Ya, karena nggak ditanya nggak dijawab gitu kan. Padahal maksud saya dengan perubahan fungsi ini kita ingin mengelola kawasan ini menjadi lebih baik lagi gitu, terkait dengan upaya konservasinya. Jadi di dalam upaya pemanfaatan kawasan konservasi itu, pemanfaatannya itu di bagian paling ujungnya, paling bawah. Nggak ada pemanfaatan wisata pun nggak apa-apa gitu. Kami tidak terlalu concern untuk mengembangkan Taman Nasional menjadi wisatanya, tapi lebih kepada upaya-upaya konservasi yang lebih komprehensif gitu. Kemudian apakah Taman Nasional setelah menjadi Taman Nasional objek wisata di luar Taman Nasional masih akan diperhatikan gitu. Jadi pertanyaan terus masalah wisata itu masyarakat gitu. Tentu. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan hanya tugasnya Kementerian LHK gitu ya, tetapi ke banyak sektor gitu ya.
Kementerian Pariwisata, Kementerian yang lain-lain juga akan mendukung. Seperti yang terjadi di Taman Nasional Komodo misalnya. Jadi yang berkembang malah yang di luar Taman Nasional, bukan yang di Taman Nasional. Taman Nasional hanya menjadi tempat atraksi wisatanya, tetapi pengembangan terkait dengan kawasan di luar Taman Nasional itu akan lebih masif gitu, di luarnya, bukan di dalam Taman Nasional ya, jangan salah. Jadi kalau di dalam kawasan Taman Nasional pemanfaatannya sangat terbatas. Gitu. Sekarang kalau di tempat lain misalnya gitu ya, di Taman Nasional yang lain yang berkembang kan yang di luar, sehingga masyarakat mendapat manfaat juga, termasuk pemerintah daerah gitu ya, akan mendapatkan nilai tambah gitu. Mungkin perlu dilakukan kajian misalnya, berapa sih dampak terkait dengan keberadaan Taman Nasional misalnya di mana tuh, Kelimutu, di Komodo misalnya. Ada berapa hotel yang dibangun, ada berapa jumlah tenaga kerja yang ditampung, ada berapa perputaran uang yang terjadi di sana, ada berapa restoran yang bertambah dan lain sebagainya. Habis kan? Oh, udah habis. 17, apakah setelah menjadi Taman Nasional kawasan yang sakral menjadi tidak sakral bagi banyak pengunjung? Nah, ini juga kita pertahankan lokasi-lokasi tadi. Pertanyaan ini sangat berkaitan tadi dengan aktivitas religi dan budaya. Apakah setelah menjadi Taman Nasional prostitusi akan merebak? Jadi kita tidak ingin mengembangkan wisata prostitusi seperti itu, nggak ada itu. Jadi kita tidak bisa menjamin memang, karena bukan kewenangan kita terkait pengembangan kawasan di luar kawasan konservasi. Tapi banyak aturan regulasi yang bisa mengontrol untuk melakukan itu. Dan ini tugas kita bersama, termasuk para wartawan, gitu ya. Kalau ada perkembangan yang sifatnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama kita, kaidah budaya, kaidah adat, gitu, masyarakat boleh bersuara, wartawan meneruskan suara itu, gitu. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan Taman Nasional. Prostitusi itu bisa terjadi bukan karena Taman Nasional, bisa terjadi karena berbagai faktor itu. Ada supply, ada demand, gitu ya. Dan itu nggak perlu ada Taman Nasional gitu untuk terjadinya aktivitas semacam itu. Jadi jangan sampai karena Taman Nasional terus jadi prostitusi, nggak seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin juga ada beberapa informasi yang bisa disampaikan secara tertulis dari Bank Besar yang bisa dijadikan referensi untuk para wartawan. Terima kasih, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih teman-teman. Sebetulnya sudah lewat waktunya, tapi saya tidak potong, bukan karena saya takut nanti seperti Pak Rudi Sweg ya. Gara-gara saya mungkin kalau potong beliau saya tidak akan pindah ke alur juga, tapi ini saya lanjutkan karena semuanya penting menjawab semua pertanyaan. Dan saya yakin jangan-jangan Pak Yupen, Pak Patrick, teman-teman, karena pertanyaan sudah jawab semua, kehabisan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu rekan, saat ini kita akan mengundang para pemuka adat, Bapak Raja berturut-turut. Nanti dari samping Pak Kepala Besar ada Bapak William Kono, kemudian nanti ada Bapak Kepilus Mata. Setelah itu mohon izin karena yang terakhir bukan karena yang paling tidak penting tidak. Sebetulnya yang paling kanan itu wilayah kekuasaannya paling luas kan. Nanti terakhir ya. Jadi kami persilakan ya, tapi sebelumnya kami informasikan juga di antara kita sudah hadir Pak Donald Oematan, salah satu pemuka adat di Kerajaan Nolo. Saya mengundang Bapak William duluan, monggo Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Syukur kita bisa bertemu dan kami boleh mengucapkan selamat datang yang kami hormati Kepala Badan SDA dan jajarannya yang kami tidak apa menyapa satu persatu, yang kami
menyampaikan kepada publik bahwa hari ini adalah pertemuan yang sangat bermakna, terutama bagi orang Timur, dan lebih dari itu adalah memberi makna bagi Indonesia secara keseluruhan. Baik itu yang pertama, dan yang kedua, kami boleh mengucap syukur kepada Yang Maha Tinggi, kepada leluhur kami yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menjaga Mutis Bab Naim dan menyusul maunya, bahwa beberapa waktu sebelum kita merdeka, tempat ini sungguh suci dan agung. Matahari, curah hujan berjalan tepat pada waktunya. Tetapi kemudian karena kita sudah merdeka, para tokoh adat yang kemudian berprihatin dan mengakui keberadaan Republik ini, dan kemudian menurunkan sedikit haknya, bahwa semuanya kami serahkan kepada pemerintah. Tapi dalam perjalanan beberapa masa, beberapa dekade, kelihatan sepertinya tidak terpantau dengan baik atas keagungan keberadaan Mutis yang sudah dijaga oleh leluhur kami. Dan inilah keprihatinan kita semua, menjadi perhatian kita semua, dan waktunya tiba untuk kita bersama. Bahwa pada awalnya kami memang sangat awam untuk memahami ini apa itu arti wisata, apa arti taman nasional, dan termasuk kami juga. Karena ada pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan, kemudian membuat kami berhati-hati. Oleh karena kerinduan untuk mengembalikan itu, membuat kami berhati-hati. Terima kasih ya kepada Bapak Kasih yang sudah mengunjungi kami, menyampaikan informasi yang membuat kami lebih mengerti, dan kami berhati-hati. Pada awalnya saya merasa yang datang ini siapa? Apakah saudara saya? Saudara saya pasti artinya sejalan dengan apa yang saya impikan selama ini. Ya. Dan kita tidak bisa menganggap sangat negatif bahwa ada yang pro dan kontra. Yang pro itu artinya sudah memahami apa itu taman wisata, taman nasional. Ya, artinya sudah mengerti apa itu wisata. Kemudian taman nasional itu artinya apa? Tapi sesungguhnya itu adalah evaluasi yang bagus buat kita. Karena saya berpendapat bahwa semakin dievaluasi, kita punya sukses akan semakin besar. Karena antara tantangan dan sukses, tantangannya besar, datang sukses besar. Tapi kalau tantangan kecil dan evaluasi kecil, suksesnya pasti kecil. Dan bagi Mutis, mari kita memberi hormat kepada saudara yang di satu sisi belum mengerti tentang apa itu taman nasional, maknanya ke depan, kemarin, hari ini, dan ke depan seperti apa. Hari ini kita merasa sangat susah bahwa posisi atau kondisi di Mutis Bab Naim lalu ke Timau yang lebih bagus dari Mutis Bab Naim, karena masih terjaga dengan baik oleh saudara saya Raja Timau. Tapi untuk kondisi Mutis Bab Naim sangat memprihatinkan, dan sekali lagi terima kasih kehadiran kita. Sebelum lanjut, mungkin saya mau sampaikan apa arti Mutis dan Bab Naim, sehingga kemudian kita lanjut dengan program kita atau maksud kita ke depan untuk dijadikan sebagai taman nasional. Mutis, kalau ada dua, yaitu muti itu dalam bahasa Dawan, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya putih. Kemudian ditambah es yang artinya menetes ke bawah. Bukan menetes ke bawah pada siapa-siapa, tapi kepada kita semua, satu masyarakat Timur, baik itu ke Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, ke Kabupaten Kupang, bahkan ke Melaka, dan Mutis itu kemudian menetes
ke seluruh timur sampai ke Melaka dan batas lautan. Dan itu kita menikmati berkatnya. Perpipaan alam itulah sungai. Perpipaan yang dibuat oleh manusia masih sebatas TTU, TTS. Tapi ke depan kondisi alamnya memungkinkan untuk ke Kupang, dan itu perkembangan saya tidak terlalu tahu. Moga-moga ke depan seperti itu. Dan itulah bahwa pertemuan hari ini antara kami adalah tokoh adat mewakili masyarakat adat. Moga-moga bisa dipahami setelah dipublikasi atau dijelaskan ke publik, memahami dan kemudian kita searah bahwa manfaat ke depan lebih baik dan kondisi alamnya akan lebih terjaga oleh masyarakat adat, pemerintah. Dan kami juga tidak bisa berdiri sendiri, hanyalah bisa kita membangun relasi membangun relasi dan hubungan yang mesra untuk menjaga kondisi alam ini. Dan kalau kondisi alamnya baik, maka sebagai tanda bahwa masyarakat kita akan baik ke depan, lebih baik ke depan. Dan pasti curah hujan juga baik. Pemanasan global juga bagi timur pasti agak lebih baik, sehingga kita tidak tersiksa lagi. Karena pengalaman lalu curah hujannya jalan baik. Sinar matahari yang melayani kita sebagai manusia membutuhkan sinar matahari itu juga berjalan baik. Bahwa pada tanggal 2 November curah hujan sudah dipastikan turun karena ritual adatnya tetap berjalan. Itu sudah dipastikan. Tapi beberapa tahun yang setelah itu, kira-kira tahun 90-an kira-kira, itu curah hujan sudah tidak bagus karena kondisi alam telah dirusak, terutama kondisi alam atau cagar alam. Dan di situasi di Mutis itu mulai ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang kemudian masuk secara tidak beraturan. Nah, itu menjadi perhatian kita untuk kemudian kita ke depan menjaga sama-sama. Dan tadi bahwa anggapan-anggapan negatif itu hanya karena kurang pemahaman. Tapi hari ini ke publik kalau telah dijelaskan, kami bersama sebagai mewakili masyarakat adat, sebagai tokoh adat, saya mengajak saudara-saudara yang belum memahami dengan baik agar kita boleh memahami dengan baik. Mari kita bersama-sama mengevaluasi boleh, tapi menolak tidak boleh. Karena setelah kita mengerti dengan baik, Allah menggunakan manusia untuk ada kecerdasan secara intelektual, tapi harus juga ada kecerdasan spiritual, hati. Hari ini kita bertemu karena hati. Dan perjalanan kita ke depan, bahwa kalau umpamanya ada bahasa pasar katakan sesuai dengan terjemahan Mutis, bahwa harus membersihkan hati, kemudian meneteskan berkat kepada masyarakat, bahwa ke depan ada tetesan berkat dari pertemuan hari ini. Dan siapapun yang sementara, saya ajak kita berpikir untuk ke depan bisa menguntungkan masyarakat seluruhnya, tapi tidak berpikir ego untuk menguntungkan diri sendiri. Pastinya kita harus berpikir untuk menguntungkan semua. Prosentase menguntungkan diri sendiri kalau bisa dikurangi, sehingga jangan mendapat penilaian negatif terhadap pertemuan hari kita hari ini. Yang kita impikan ke depan itu adalah hasil yang cemerlang dan disucikan. Para leluhur kami, leluhur kita sudah sampai di mata Tuhan, dan di sana juga ikut mendukung, membisikkan hal-hal yang baik untuk datang dan hadir bersama kita di tempat ini. Jadi kepada siapapun kita mendoakan agar rencana ini ke depan lebih baik dan menghasilkan buah yang cukup sebagaimana arti Mutis dan Bau Naim itu,
yang didekati itu ada Timau yang masih dijaga dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi saya memberi rasa hormat kepada Raja Ampoan. Bagi saya Raja Mewmahpo dengan 8 kefetoran, hanya ada 2 kefetoran yang mendekati, itu kefetoran Letoko dan kefetoran Aksa. Nah, dan kami bertiga di sini tidak bermaksud negatif, tapi saya mau menyapa bahwa ini sementara adalah kita lihat tampilannya tua, tapi secara adat ini adalah adik saya adalah saudara sulung, dan mohon maaf bagi Raja Ampoan, ini adalah saudari saya. Jadi ada kakak, ada adik, ada saudara. Kami bersepakat dari leluhur untuk menjaga Mutis, dan maklum bahwa ada yang secara pemerintahan bahwa Raja Ampoan berada di wilayah Kupang, kemudian Raja Molo berada secara kabupaten pemerintahan ini berada di wilayah TTS, dan saya yang adalah saudara besar berada di wilayah TTU Utara. Dan mungkin masih banyak yang kami mau sampaikan, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau sampai waktunya saya disampaikan, karena untuk kita bisa adil dalam membagi waktu, jangan sampai kita korupsi waktu, dan dalam hidup kita melatih diri untuk korupsi terus dan orang lain melihat kita itu ego. Baik, terima kasih. Dan tadi ada Sona, mohon izin bahwa secara adat para leluhur kami yang terdiri dari 8 putra, ada Amrasi, ada Amnuban, Amnatus, Amrasi, Amabi, Amfoan, Ambenu, dan mereka pada waktu dulu bermesra bersama di pusat. Ada tempatnya namanya, secara adat disampaikan kepada kami bahwa ada tempatnya yang namanya Lopnifanu Imnifanu Vietnam Jalfus. Dan saya sendiri tidak pernah mendekat, tidak pernah lihat ke Fatum Nasi juga tidak, tapi saya tahu karena disampaikan, dan adalah tanggung jawab untuk kami menyampaikan. Kalau ke depan tolong supaya diatur berdasarkan zona yang baik, untuk kemudian kita boleh membangun relasi yang baik untuk kita melakukan ritual adat bersama pada zona adat yang kami maksudkan, sehingga itu ritual adat tahunan kami lakukan bersama, dan kami juga kalau diberi izin, kami mohon izin kita sama-sama. Mulai saat ini kita programkan ke depan, dan kami ketika memulai untuk perdananya kemudian berlanjut seperti masa dulu, dan kita sama-sama melakukan ritual adat bersama, bukan hanya untuk kami sendiri. Usulan saya pada publik ini bisa. Seperti masih ada 3 lembar lagi, Bapak. Tidak. Ada hal-hal lebarnya boleh banyak, tapi ada hal inti yang kalau memang waktunya masih ada kan boleh. Tapi kalau tidak, saya pikir intinya kami mendukung, karena setelah kami mengerti, setelah ada penjelasan, anggapan negatif kami tinggalkan, karena ke depan juga untuk lebih baik. Baik, mungkin itu. Terima kasih banyak atas kesempatan. Bapak Wilman Kono ya, beliau pada bagian akhirnya menyampaikan pada prinsipnya mendukung. Saya Bapak-Bapak mau izin di depan kita ini para wartawan sudah gelisah karena sudah jam 12:30 sudah di bandara menyebut RI 1 katanya. Jadi mungkin mohon maaf kita percepat ini tanpa bermaksud mengurangi materi, bisa kita lebih singkat. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Ini saya sebagai Raja Ampo
menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada di Molo ini kadang-kala harus raja usip amak berkenali atau raja dengan atuin amak dengan saudara semua itu kan banyak keturunan di sana. Itu perlu kita rangkul semua sehingga mereka memahami seperti ini hari kita berembuk bersatu untuk Taman Nasional. Itu pun kami tidak menolak, itu untuk memperbaiki nasib-nasib kita masyarakat di sana juga untuk berjalan ke depan. Kami begitu. Jadi ini perlu kami sampaikan harus sepakat. Jangan sampai di pertengahan satu tahun ini satu tahun itu kan tidak bagus. Itu menurut kami di sana, karena di sana itu kami sudah terkenal lama di sini. Banyak hal-hal yang tidak diakui. Oleh karena itu kami di sini kami tidak menolak, tapi kalau bisa kami bersatu untuk menerima apa yang diberikan dari atas. Itu mungkin penyampaian sampai di sini dan saya kesempatan. Terima kasih. Mungkin kami undang Bapak Ruby Raja Ampor. Terima kasih. Di sini semakin lama. Teman-teman wartawan, Bapak Ibu semua, saya juga karena saya lebih senang kalau kita diskusi daripada siapa. Saya datang, Amphoang itu nama orang, bukan nama tempat. Di Jakarta secara saya sampaikan ke Jakarta, berapa kali bertemu di Jakarta, di sana saya sampaikan Amphoang itu bukan nama tempat, itu nama orang. Namanya Foan, keturunannya Robi Mano. Marga Mano ini baru kemarin agama masuk baru menggunakan Mano. Di sana ada 6 kefetoran, sehingga struktur organisasi adat kita terbentuk dari nenek moyang sampai detik ini hanya satu komandan. Sehingga sampai khusus di Amphoang ya. Kabupaten Kupang itu ada kerajaan Amphoang, kerajaan Amarasi, dan masuk Kupang ini kerajaan Kupang. Khusus di Amphoang ini saya perlu jelaskan bahwa apa yang disampaikan dari balai ini, saya dari awal sudah sangat setuju dan sangat setuju. Dan ini bukan baru untuk kita lestarikan. Zaman leluhur sudah lestarikan, bukan baru sekarang. Sehingga ada yang berkomentar macam-macam hadapi dengan Raja Amphoang. Dia komentar dia toko atau dia raja atau kios. Nah, status dia sebagai apa? Status sosial. Ya. Yang penting status juga kita juga jelas. Jangan sampai status kita juga tidak jelas. Makanya toko itu dianggap toko, kios dianggap toko, kan gitu. Sehingga khusus Amphoang, siapa berkomentar berhadapan dengan saya. Nah, gitu. Yang berikut adalah menyangkut kegiatan kita yang disampaikan oleh Pak Ketua dan tim jajarannya ini. Itu contoh ya. Ini sebenarnya ada kelonggaran dari pemerintah ya, untuk ada denda. Dan orang Amphoang waktu zaman itu sebelum Indonesia merdeka ini dendanya berat. Jangankan masuk hutan, jangan pun dia ambil di hutan itu kena denda. Nah,
Jadi saya minta maaf. Pertanyaannya, yang mengurus hutan siapa? Setelah Indonesia merdeka, itu tanda tanya besar. Coba kita cari di mana-mana. Contoh, di Amfuang itu kan hutan, Pak. Sungai, ikan dan lain-lain itu juga dilindungi, diambil 1 tahun sekali. Dengan mereka sudah membuat jalan, jaringan itu, Kustan Pak Ketua sampaikan itu benar sekali. Jadi mereka menangkap udang atau ikan, sudah ada istilah di sana, sorok atau nelek di sana, bulat, kemudian sorok. Yang nanti diambil hanya ikan-ikan besar atau udang besar. Itu yang kecil jatuh untuk berkembang lagi untuk tahun depan. Nah, itu seperti itu, contoh seperti itu. Jadi intinya adalah intinya di sini adalah Kerajaan Lampung mendukung sepenuhnya, tetapi saya jangan sampai masyarakat saya mendukung oknum di luar Lampung yang memprovokasi sana. Sekali lagi, kalian memprovokasi masyarakat Lampung berhadapan dengan saya. Gitu. Yang terakhir adalah mungkin lebih bagus mari kita diskusi supaya saling memberi masukan, apa yang saya tahu saya bisa jawab dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rubinano ya. Beliau berapi-api sekali ya, dan kalau pada saat berdialog dengan kami, bahkan meskipun tadi sampaikan setuju, mendukung, tapi kalau orang kehutanan itu melenceng dari garisnya, Kepala Dinas Kehutanan pun kami laporkan ke polisi, diproses sampai dihukum gitu. Baik Pak, itu sudah masuk Pak. Sudah masuk ya. Ya, jadi beliau setuju tetapi tetap akan mengawal proses pengelolaan hutan dengan baik gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir moderator kita dari BRIN, narasumber kita dari moderator saya. Narasumbernya dari BRIN, beliau ini salah satu anggota tim terpadu ya dari sebuah tim yang ditunjuk oleh Menteri Alaka. Ketuanya sebetulnya Bapak Norman Rebukawan, namun karena beliau berhalangan kita hadirkan salah satu anggota Bapak Dr. Kayat. Silakan Pak Dr. Kayat. Terima kasih Pak Moderator Perdana. Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama kami dari tim DU menyampaikan permohonan maaf dulu karena ketua tim ada berhalangan sehingga tidak bisa hadir di acara ini, sehingga diwakilkan kepada saya. Mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan acara ini. Salah satunya adalah menyampaikan hasil dari kajian tim terpadu kami untuk mengkaji bagaimana usulan perubahan dari cagar alam Mutis Timor di dalam fungsi pokok menjadi taman nasional, dan yang kedua dari perubahan antar fungsi pokok dari hutan lindung Mutis Timor menjadi taman nasional Mutis Timor. Sebenarnya saya menyampaikan juga bagaimana kita yang penting itu menyamakan persepsi dulu. Ternyata tidak disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi. Jadi ketika kita beda persepsi, nah itu kita akan memahami sesuatu hal tentang taman nasional akan berbeda-beda seperti yang terjadi selama ini ya. Kemudian yang berikutnya, memang kalau kita berpatokan kepada cagar alam, nanti keberlangsungan ekosistem itu ya seperti itu gitu kan, secara alami. Tetapi ketika jadi taman nasional, selain kita mengkonservasi itu kawasan, tetapi ada aspek pemanfaatannya. Nah ini mungkin yang nanti bisa berdampak positif buat masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Nah kemudian yang berikutnya, bahwa perubahan fungsi
dari CA Mutis Timau dan HM Mutis Timau menjadi menjadi Taman Nasional Mutis Timau ini tidak semerta-merta ya, tapi melalui proses yang cukup panjang. Jadi pada tahun 2018 Balai KSDA juga melakukan evaluasi fungsi dulu, bagaimana dengan kondisi saat itu. Ternyata setelah evaluasi ada faktual bahwa ada kegiatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di cagar alam seperti tadi yang disampaikan panjang lebar oleh Pak Kepala Balai. Dengan tersebut sehingga ada proses selanjutnya. Jadi bagaimana mengkaji dua kawasan ini untuk diadakan usulan perubahan fungsi. Maka dibentuklah tim terpadu yang terdiri dari berbagai stakeholder, seperti saya sendiri dari BRIN, ada sebenarnya dua orang dari BRIN itu dengan Profesor Subarudi. Kemudian dari perguruan tinggi Udana yang dari ketuanya Pak Romadu Paho, kemudian dari Dirjen Planologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan, ada juga kemudian dari Dirjen KSDAE dari pusat, kemudian dari Sekjen Kementerian, kemudian dari dinas provinsi yang berkaitan dengan kehutanan, kemudian dinas provinsi yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian dari KPH dan yang punya kawasan Balai KSDA NTT. Sehingga dengan tim terpadu seperti ini kita mengkaji berbagai aspek yang harus dikaji terkait dengan usulan perubahan kawasan ini gitu. Kemudian yang berikutnya aspek penelitian yang dikaji terdiri dari 3 aspek besar. Yang pertama itu aspek geofisik, kemudian sosial ekonomi dan budaya, dan yang ketiga adalah hukum dan kelembagaan. Kemudian dari situ tim terpadu melakukan penelitian dengan metode ilmiah sesuai dengan yang dikaji pada aspek-aspek tersebut. Ternyata tentu berbeda metode penelitian yang dilakukan. Seperti geofisik yang dikaji adalah flora, kemudian bagaimana keanekaragaman faunanya, kemudian ekosistemnya. Kemudian dari sisi fisik bagaimana tanahnya, jenis tanah, kemudian air. Kemudian dari aspek sosial budaya dengan menggunakan kuesioner, kemudian tanya jawab, kemudian wawancara mendalam dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat. Kemudian dari aspek hukum kelembagaan, aspek hukum dan kelembagaan apa saja yang terkait. Kemudian dari metode penelitian yang kami gunakan dihasilkanlah hasil kajian. Yang pertama, jadi kawasan Mutis Timau ini merupakan jantungnya Pulau Timor terutama untuk sumber daya air itu. Jadi di Mutis Timau ini, khususnya di Mutis, ada 4 das yang cukup besar. Dan itu seperti tadi sampaikan Bapak Raja juga bahwa itu alirannya sampai hampir seluruh Timor, TTS, TTU, kemudian Kupang, kemudian sampai ke Malaka. Bahkan ada yang sampai ke Timor Leste. Kalau kondisi ini rusak, nanti masyarakat yang kasihan. Kemudian yang hutan lindung Mutis Timor 32 das. Dan ini cukup banyak juga, cuma tidak sebesar walaupun tidak sebesar yang di Mutis Timor. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus mengkaji apa syarat menjadi taman nasional. Jadi yang khas itu yang paling pokok itu selain dari sumber air, tipe ekosistem. Jadi 3 ekosistem dari 2 kawasan ini harus khas dan unik gitu, dan harus utuh. Keutuhan ini yang syarat utama menjadi taman nasional. Kalau itu tidak terpenuhi, itu tidak bisa kita rekomendasikan sebagai taman nasional. Nah, hasil kajian bahwa CA Mutis itu memiliki tipe ekosistem yang utuh 91,7%. Jadi sangat besar sekali ya. Tadi disampaikan Pak Balai bahwa memang nanti setelah jadi taman nasional kita
fungsi pokok dari CA itu tidak hilang karena masih sama fungsinya kawasan konservasi. Jadi jangan masyarakat jangan khawatir di situ. Kemudian untuk ingin hutan lindung Lutis Timau hasil kajian 50% hutan kering sekunder dan 17% hutan primer. Jadi ini merupakan dasar kami nanti menyetujui berapa persennya dari kawasan itu yang diusulkan dari 102.000 hektar, nanti apa yang cocok nanti dijadikan taman nasional gitu. Ini salah satu dasar. Kemudian dari faunanya juga ada 12 jenis burung dilindungi, kemudian mamalia 1 jenis, reptil 2 jenis. Kemudian dari sosek di sekitar CA Lutis Timau 4 desa 58 responden, 80% setuju. Kemudian yang di sekitar hutan lindung 90% masyarakat setuju. Nah, dengan mempertimbangkan tadi hasil yang tersebut, jadi kami tim terpadu merekomendasikan untuk kawasan CA Lutis Timau seluruhnya direkomendasikan menjadi taman nasional. Kemudian dari hutan lindung yang dari 102.000 hektar itu direkomendasikan 66.000 hektar, 66.000 hektar ya, sehingga ketemu yang di SK Taman Nasional yang ditandatangani Menteri itu 78.789 hektar. Itu dasar kenapa sampai ketemu angka begitu. Kemudian rekomendasi lainnya bahwa nanti dalam pengelolaan diharapkan Balai Taman Nasional nanti melibatkan masyarakat lokal dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang perlu disampaikan berikutnya tadi sempat bincang dengan Bapak Reja Ampuang bahwa sosialisasi perubahan fungsi ini perlu dilakukan, sangat perlu, karena untuk bagaimana agar masyarakat memahami maksud dan tujuan dari perubahan fungsi ini. Kemudian itu hasil yang penelitiannya. Kemudian mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal juga bahwa keuntungan dengan kunjungan taman nasional adalah nanti ada satu pengelolaannya yang lebih efektif dan efisien. Kemudian manfaat masyarakat membuat masyarakat akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan dari BRIN sendiri, atasan kami di pusat sudah merencanakan beberapa penelitian yang nanti akan mengkaji lebih dalam, baik dari sisi potensi flora fauna dan ekosistem yang ada di kawasan Taman Nasional ini, Lutis Timau, dan kajian masyarakat bagaimana agar masyarakat yang di sekitar kawasan Taman Nasional ini merasakan manfaat dari berada Taman Nasional ini. Saya ingin memberikan 2 contoh Taman Nasional yang saya teliti tahun 2006. Yang pertama Taman Nasional Komodo. Kami mencoba mengkaji waktu itu nilai ekonomi atau manfaatan buat masyarakat berapa sih yang nilai manfaatnya. Jadi waktu itu ada Pak Erismat nih, waktu itu dia di Taman Nasional Komodo. Waktu itu nilai ekonomi dari Taman Nasional Komodo saat itu 14 miliar ya. Waktu itu ya. Mungkin sekarang udah sangat, mungkin ratusan miliar mungkin atau sampai triliun. Dari nilai tersebut yang masuk ke Taman Nasional Komodo itu dalam bentuk karcis, hanya 1% saja, 1,1% dari nilai 14 miliar itu. Tetapi yang merasakan